Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 5. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presentasi ini akan dilakukan secara bergiliran oleh anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitriasari. Perkenalkan, nama saya Ashifa. Perkenalkan, nama saya Laila Gustia. Perkenalkan, nama saya Maimanah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrazi. Perkenalkan, nama saya Resiska Dian Audista. Perkenalkan, nama saya Sigit Yudhistira. Perkenalkan, nama saya Tessa Leonika Putri Situmorang. Sebelumnya, mari kita bahas pengertian dari hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, hak merupakan semua hal yang Anda peroleh atau dapatkan. Hal tersebut dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Setiap hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak baru bisa diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan. Misalnya, seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, terdapat beberapa kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak warga negara yang disebabkan karena faktor-faktor tertentu. 1. Penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berlandaskan hukum. 2. Penggunaan budaya kekerasan untuk menindak warga negara yang dianggap melakukan tindakan ekstrim yang dinilai oleh pemerintah dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membahayakan kelangsungan hidup warga negara. 3. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara mencabut siup, khususnya terhadap pers yang dianggap mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalih mengganggu stabilitas keamanan. 4. Hukuman mati. Bentuk hukuman ini dianggap kontroversial sebab setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Hak untuk hidup merupakan puncak dari hak asasi manusia. 5. Penggusuran rumah. Kebijakan pemerintah melakukan penggusuran dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Terdapat juga beberapa kasus warga negara yang lebih suka menuntut haknya daripada melaksanakan kewajibannya. Alhasil, banyak kasus pengingkaran kewajiban warga negara yang terjadi. Berikut contoh pengingkaran kewajiban warga negara adalah 1. Melanggar hak asasi orang lain. Kita memang memiliki hak asasi manusia, akan tetapi dalam memperoleh hak tersebut, kita tidak boleh melanggar hak orang lain. Contoh kasus pelanggaran hak orang lain ini adalah memaksakan pendapat pada orang lain dan menyerobot antrian. 2. Tidak ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat, kita memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Namun, kewajiban ini terkadang diingkari. Contohnya, ada warga yang tidak mau ikut gotong royong membersihkan lingkungan, tidak mau membayar iuran, dan tidak membantu warga lain yang tertimpa bencana. 3. Pajak harus dibayarkan oleh setiap wajib pajak. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak mau membayar pajak PBB, pajak kendaraan bermotor, pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Pajak yang tidak dibayar dapat merugikan negara dalam jumlah yang besar. 4. Merusak fasilitas negara. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjaga fasilitas umum. Namun, karena suatu sebab, ada beberapa warga yang tidak segan-segan untuk merusaknya. Contohnya, pendemo membakar pos polisi, remaja mencoret-coret halte bus, mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, dan lain-lain. 5. Tidak ikut serta dalam bela negara. Warga negara juga memiliki kewajiban bela negara. Kewajiban ini tidak hanya berupa ikut berperang dalam mempertahankan kedaulatan negara, namun juga mengabdi sesuai profesi.
menjaga kerukunan dan keamanan, serta ikut memajukan bangsa. Sayangnya, tidak semua orang mau melakukannya. Contoh kasus pengingkaran kewajiban ini adalah menciptakan hoaks dan menyebarkan hingga kerukunan warga terganggu, tidak mau ikut ronda malam dan tidak mau ikut wajib militer. Dan yang terakhir, yang keenam, tidak menaati hukum lalu lintas. Warga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara. Namun, kesadaran mereka untuk mematuhinya masih cukup rendah. Padahal, jika kewajiban ini dilanggar, kecelakaan dapat terjadi. Contoh kasus pelanggaran lalu lintas adalah tidak mau berhenti di lampu merah, hanya memasang satu spion, tidak memakai helm, tetap berkendara padahal tidak memiliki SIM, dan tidak menyalakan lampu kendaraan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.